يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. يا Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. مرحبا يا نور العين، مرحبا يا الحسين. يا نبي السلام عليك، يا رسول سلام عليك. Alhamdulillah kita sudah mengaturkan salawat sedikit banyak. Nah, kalau kita di Indonesia kan kalau kita mau menikmati maulid Nabi panjang dan yang jadi banyak gantian seperti itu. Tapi meskipun kita tidak bisa seperti itu, setidaknya kita berusaha melakukan salawat kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW, khususnya di bulan barokah ini. Kita izinkan kita untuk mengingat sedikit kisah perjuangan beliau. Jadi Nabi Muhammad SAW lahir pada tahun 570 Masehi. Itu dikenal dengan istilah tahun gajah. Betul Pak, ya, kalau kita dulu ngaji di Indonesia biasanya ustadz-ustadz akan menceritakan bahwa Nabi Muhammad SAW lahir di bulan gajah. Kenapa disebut dengan bulan gajah? Pasti Bapak Ibu juga sudah masih ingat, karena pada zaman itu ada ulama modern, ulama dari Mesir yang mencoba untuk menafsirkan kisah ini supaya adanya lebih sesuai dengan semangat zaman. Jadi kata Muhammad Abduh, Syekh Muhammad Abduh dari Mesir, seorang pembaharu, katanya bukan burung ababil yang menghentikan pasukan bergajah, karena mungkin secara sains akan sedikit sulit masuk akal. Burung membawa batu-batu dari neraka lalu menyerang pasukan bergajah. Itu mungkin secara sains, matahari berputar di porosnya. Kalau kita lihat misalnya lalu lintas kalau nggak ada lampu lalu lintas itu jalan akan macet, bisa jadi tabrakan mobil ya satu sama lain. Itu dalam jalan raya harus ada yang ngatur. Kalau nggak ada yang ngatur, mobil bisa tabrakan sama motor. Orang jalan bisa ditabrak karena nggak ada lampu lalu lintas. Begitu juga dengan alam semesta ini, dengan sebegitu besarnya pasti ada zat yang menjaganya, yang mengganti siang dan malam. Makanya kata ulama, ayat-ayat Allah ada ayat yang bersifat tekstual yaitu Al-Quran, ada ayat-ayat yang bersifat non tekstual yaitu alam semesta. Makanya kita disuruh belajar teks tapi juga mengamati fenomena. Jadi Nabi besar Muhammad SAW mendapat wahyu, akan tetapi mendapat penolakan dari kaumnya hingga akhirnya Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah. Ada kelompoknya. Ini dikenal dengan istilah piagam Madinah. Kalau dalam bahasa Inggris disebut dengan the Constitution of Madinah. Kalau dalam bahasa Arab disebut dengan Wathithah al-Madinah. Ini adalah perjanjian damai antara Nabi Muhammad dengan penduduk setempat. Itu adalah penduduk Yahudi. Salah satu bunyi perjanjiannya adalah tidak boleh saling menyerang dan harus saling menjaga kota Madinah yang disebut dengan perjanjian Hudaybiyah. Isi perjanjian adalah kelompok Mekah tidak boleh menyerang penduduk Nabi, begitu juga penduduk Nabi tidak boleh menyerang kaum kafir Quraisy Mekah. Akan tetapi lagi-lagi perjanjian ini dilanggar. Jadi Nabi Muhammad pengen damai, biar kita nggak cuma membaca, tapi juga belajar memahami maknanya. Meskipun kalau kita hanya membaca terjemah, itu tidak akan bisa sulit untuk menangkap makna-makna
berasal dari negara lain. Mungkin ketika kita sholat kita melihat cara sholatnya berbeda ya. Ada yang bersedekap, ada yang tidak. Betul ya? Tahiyat akhir ada yang kita duduk tahiyat akhir, tapi yang lain mungkin ada yang duduknya mirip-mirip tasyahud awal. Ketika kita umroh, kalau dalam mazhab Syafi'i di Indonesia bersentuhan tangan, bersentuhan dengan perempuan, non-muhrim itu dianggap batal ya. Tapi kalau kita umroh, kita pasti bersentuhan dengan lawan jenis, tapi tidak dianggap batal. Apa itu? Allah maskumun nisa. Jadi kayak gitu. Allah maskumun nisa. Artinya itu adalah jadi kita harus berwudu lagi kalau kita la maskumun nisa. Artinya saling bersentuhan dengan perempuan. Jadi kata Imam Malik, saling bersentuhan ini adalah kata halusnya Al-Quran. Maksudnya adalah hubungan badan suami istri. Pandangan yang berbeda, tapi mereka juga punya imam. Dan imamnya juga punya dalil masing-masing. Yang penting kita jangan saling menyalahkan teman-teman. Misalnya kita lihat ada yang sholatnya tidak bersedekah gitu ya. Itu masuk Maliki. Itu ada dalilnya juga. Kalau kita bersedekah. Jadi itulah mengapa para ulama mazhab fikih khususnya biasanya sangat toleran ada pandangan-pandangan yang berbeda. Kita sebagai masyarakat awam kita tidak boleh saling menyalahkan orang lain. Kita menganggap diri kelompok kita paling benar, lalu kita menyalahkan kelompok orang lain. Kita kuliah di kampus top, kayak saya di Harvard, mungkin ada sedikit merasa hebat, merasa sombong. Itu malah kita tergelincir dalam dosa sebenarnya. Karena kita tidak peduli dengan hati kita. Hanya ulama-ulama itu sangat ulama-ulama kita sangat selalu mengingatkan kita jagalah hati. Karena kalau kita sakit fisik, kita tahu ada dampaknya. Kita bisa lihat. Tapi kalau sakit hati, kita nggak bisa tahu. Kita merasa sombong, kita merasa lebih baik karena kita berpendidikan, karena kita punya duit, kita tinggal di Amerika, kita di Malaysia, mikir maju. Kita merasa sombong. Itu yang harus kita hindari. Rujukkan salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena kata Nabi, yuhsyarul mar'u ma'a Inna samai wa ma kunna mursilin. In kana sayhatu wahidan wa ila ya'udun ala ibadah man ya'tamu la yajun wa in kullu lamma jami'un ladayna muhdurun. Hadhihi jahannam allati kuntum tu'adun. Ayo selfie juga.